dalam seminggu itu 40 jam kan, 40 jam. Jadi artinya memang melakukan pekerjaan di luar dari jam kerja normal gitu ya, kerja yang normatif, tapi tidak ada upah lemburnya, gitu maksudnya gitu ya. Baik, ya ini mungkin maksudnya bisa jadi dua Pak Yunus. Ya. Yang pertama, tidak adanya lembur itu tidak adanya upah lemburnya. Tidak ada upah lembur. Jadi kerjanya ada, lemburnya ada, tapi nggak dibayar. Tidak ada paymentnya. Atau maksudnya tidak adanya lembur berarti tidak ada pekerjaan lemburnya. Ya. Karena di beberapa industri terutama manufaktur, pada saat dulu saya masih di manufaktur itu ada beberapa keadaan di mana si karyawan itu memang berharap adanya lembur, ada tambahan, adanya pekerjaan lembur sebagai tambahan pendapatan. Ya, sah-sah aja gitu kan. Nah, mungkin pertanyaannya ini bagaimana kalau nggak ada lembur setelah jam normal? Kalau ini maksudnya adalah tidak ada upahnya, tapi pekerjaan lemburnya ada, maka itu pelanggaran. Oke, jadi itu sudah cukup jelas. Tapi kalau maksudnya tidak ada pekerjaan lemburnya setelah jam normal, jadi begitu habis jam normal pulang, nggak ada orang lembur. Maka ini yang perlu kita pahami dulu teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Yang pertama, lembur itu bukan kewajiban. Ya. Dalam hukum ketenagakerjaan kita hari ini, lembur itu adalah kesepakatan, permintaan dari perusahaan dan persetujuan dari karyawan. Permintaan. Yang minta siapa? Perusahaan, bukan karyawan yang minta. Dasarnya apa? Karena ada target dan sebagainya. Dan ada persetujuan dari karyawan. Karyawannya setuju apa enggak? Kalau karyawannya nggak setuju, nggak bersedia, ya lembur nggak bisa dilakukan, ya kan? Jadi kesepakatan. Kalau sekarang namanya kesepakatan. Kalau dulu di undang-undang yang lama pernah ada disebut lembur itu perintah. Instruksi. Lembur itu perintah, instruksi. Nah, ini yang dalam praktek di luar sana, Pak Yunus, Bapak Ibu semua, masih banyak saya temukan perusahaan yang menerapkan lembur sebagai perintah. Dan ini salah. Karena sekarang lembur itu bukan lagi perintah, tapi permintaan dan persetujuan. Disepakati bersama. Iya, jadi kalau terjadi pertemuan antara permintaan dan persetujuan, maka terjadilah kesepakatan, maka lembur dijalankan. Konsekuensinya upahnya harus dibayarkan, upah lemburnya. Tapi kalau itu nggak ada permintaan, maka sejatinya saya harus sampaikan, dan ini harus kita sadari bahwa tidak ada kesalahan perusahaan apabila perusahaan tidak memberikan pekerjaan lembur. Dan nggak ada kewajiban untuk membayarkan ya. Jadi dan juga nggak ada kewajiban dong, pekerjaannya nggak ada, kan begitu. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi lembur itu bukan kewajiban ya Bapak Ibu. Lembur itu adalah permintaan dari perusahaan, dan kalau karyawan setuju jalankan, kalau nggak setuju juga nggak masalah. Nah, yang menarik lagi di luar sana Pak Yunus, ada karyawan yang diminta untuk lembur, dia nggak setuju. Jadi dia nggak lembur, besoknya dia dikasih surat peringatan. Wah, ini seru. Nah, ini yang seru. Orang dia lembur itu kan kesepakatan. Ada permintaan, tapi saya nggak setuju Pak sebagai karyawan, maka saya nggak lembur. Besoknya saya dikasih surat peringatan. Saya peringatnya tidak mentaati. Nah, itu salah. Gitu. Atau tugas tadi. Tidak menjalankan tugas. Nah, itu keliru. Ya, jadi teman-teman di manajemen, teman-teman di HR, pastikan bahwa ketentuan lembur kita memang benar-benar sudah mengikuti ketentuan. Ya, oke.